Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos. Seperti biasa, berjumpa Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mewawancarai pengacara senior di Bali, Bapak Erwin Siregar, berkaitan dengan pandangan beliau tentang keberadaan tenaga kerja asing ilegal. Karena ini menjadi persoalan yang cukup membelit Bali hari ini. Apa solusinya? Atau gimana sih seharusnya TKA ilegal ini ditangani atau dicegah supaya tidak ada di Bali? Kita akan sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Bang Erwin. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat banget, super sehat. Tetap semangat ya, Bang? Semangat. Iya. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja asing ilegal, Ya, sebenarnya ini hal yang baru atau sudah lama sebenarnya? Kalau di Bali jadi persoalan ini? sebetulnya ketika saya masih jadi pemula sebagai seorang pengacara, itu lebih kurang 37 tahun yang lalu. Ini sebetulnya sudah banyak terjadi. Sudah ada ya? Tapi mungkin karena pengaturannya belum begitu sempurna, terus itu berlanjut dan berlanjut sampai sekarang. Puncaknya ini saya lihat sekarang ini luar biasa. Begitu banyak tenaga kerja asing ilegal yang ada di Bali. Dan sebetulnya bukan hanya di Bali, di Indonesia banyak. Banyak ya? Tapi Bali karena menjadi pusat pariwisata, kemudian banyak orang asing di sini dan banyak juga orang asing yang menjadi tenaga kerja ilegal itu. Tapi kalau kita dari dulu sudah ada, nah kenapa justru semakin hari semakin kesini semakin banyak? Menurut Abang ini apa penyebabnya? Bali itu adalah sorga. Bali itu seperti gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Banyak peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan di Bali ini. Dan ingat, kalau orang asing mendengar nama Indonesia, mereka kurang begitu tahu. Tahu ya. Tapi begitu kita sebutkan Bali, ini luar biasa. Ini adalah paradise, ini adalah sorga. Sehingga banyak orang asing yang datang ke Indonesia, baik untuk menikmati wisata maupun untuk memasukkan modalnya sebagai investor di sini. Masalahnya adalah mereka banyak datang ke Bali itu bekerja tanpa izin kerja yang jelas. Ya, contoh misalnya mereka bahkan memiliki rumah, memiliki usaha, memiliki warung, memiliki restoran, di mana yang dimunculkan ke depan itu adalah orang-orang kita. Kenapa? Mereka punya uang, mereka punya marketing, mereka kuasai semua-semuanya. Salah satu contoh masalah nomini yang saya katakan. Nomini itu adalah mereka menggunakan nama orang Indonesia, orang lokal, untuk menjajakan bisnisnya di Indonesia. Dan kebetulan masalah nomini ini saat ini saya lagi akan bawa di dalam disertasi saya yang akan saya bahas secara pasti sampai sejauh mana hal ini nanti kita bisa tanggulangin. Tapi ini terjadi. Sebenarnya nomini itu kan sudah ada aturannya, Bang ya. Sudah ada aturan yang mengatur itu, atau sebenarnya tidak ada aturan sehingga ini menjadi ruang atau celah bagi orang-orang asing untuk berbisnis di Bali. Secara hukum, orang yang bisa memiliki tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hukum Agraria itu harus orang Indonesia. Nggak boleh orang asing ya? Ya, tetapi celah ini dimanfaatkan. Uang dari orang asing dipakai nama orang Indonesia, dibuatkanlah perjanjian nomini. Kalau sampai ini ketahuan oleh pemerintah, ini tanah akan diambil oleh pemerintah. Oh begitu ya? Kalau sampai ini dibawa ke pengadilan, orang Indonesia pasti menang. Kalau pakai nomini. Artinya tanah jadi milik orang Indonesia. Artinya ketika mereka dispute antara orang Indonesia dan orang asing dan dibawa ke pengadilan, maka si bule pasti kalah. Tapi masalahnya seberapa sering hal ini dilakukan.
Seberapa sering itu sampai di kasus hukum? Sampai ke pengadilan, gitu. sampai sering. Banyak mereka mendapatkan perdamaian. Banyak mereka menyelesaikan permasalahan ini secara mereka sendiri. Jadi tidak sampai ke kasus hukum, sampai di pengadilan. Karena kalau pengadilan, ya otomatis kalau terjadi gugatan, yang menang adalah yang orang lokal ini. Kan? Yang orang lokal itu menang. Paling-paling, kalaupun si bule akan mendapatkan uang, ya, bukan dari tanah itu, tapi uang yang pernah diberikan itu dikembalikan kepada si Indonesia. Tapi orang akan melakukan itu, orang bule, karena ini suatu hal yang sangat menggiurkan. Baik. Oke, kita kembali kepada persoalan tenaga kerja asing ilegal. Yang apakah karena aturan, Bang? Aturan sekarang kurang bagus atau implementasi yang kurang bagus sehingga semakin banyak orang tenaga kerja asing ilegal ini terjadi ada di Bali? Kalau boleh saya katakan, aturannya bagus, baik banget. Orang asing yang bekerja di Indonesia tidak menggunakan visa yang sebenarnya, itu dapat dihukum dengan penjara 5 tahun maksimum dan atau denda 500 juta. Bukan itu saja. Orang Indonesia yang mempekerjakan, memberikan kesempatan kepada orang asing itu bekerja, tidak menggunakan izin yang benar, ini juga bisa dipidana, sama pidananya. Masalahnya adalah banyak dari oknum-oknum kita yang bermain. Banyak. Ya saya nggak bisa sebutkan nama lah ya, tapi itu kenyataan. Inilah yang membuat subur tenaga kerja asing ini di Bali. Dan yang satu lagi, seperti kita dengar, kalau orang asing membuat keonaran, ya, kalau orang asing itu overstay, itu cuma kadang-kadang cuma dideportasikan aja. Nah, itu jadi seharusnya ini dikasih hukuman badan, supaya apa? Supaya efek jerahnya ada. Itu bos. Oke, kalau yang TKI ilegal itu sebenarnya harus diproses hukum juga, termasuk yang berulah-berulahnya harusnya diproses hukum, jangan langsung dideportasi ya Bang ya harusnya. Seharusnya. Supaya ada efek jerahnya gitu. Iya, seharusnya begitu. Dan yang kita lihat dan kita dengar di masyarakat itu banyak mengatakan menyayangkan sekali kalau hanya cuma dideportasi saja. Harusnya diproses hukum dulu, dipenjara dulu, baru dia keluarkan. Dan kalau bisa sama dengan undang-undang narkotika, ketika dia dideportasi itu berlaku seumur hidup, tidak bisa kembali ke Indonesia. Sudah nggak boleh masuk. Nggak boleh. Tapi kenyataan ada yang masuk. Ada yang ada. Sudah melakukan pelanggaran, sudah dipenjara, tapi bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Ya ini oknum. Ada permainan juga. Bicara oknum-oknum ya apa? Di birokrasi kah, aparat atau apa sebenarnya? Ya ada di aparat, ada di birokrasi. Di semua. Dan ada juga lawyer yang bermain. Oh ya? Ada. Pernah menangani kasus TKI ilegal Bang? Yang dideportasi ya, itu satu kasus terkenal orang Amerika. Yang Kristen Grey, itu terkenal sekali. Ribuan orang menonton itu. Jadi mereka di masa COVID, mereka menjual konsultasi dengan biaya $50 per jam. Akhirnya ketahuan imigrasi, ya. Kemudian dia memang tidak diproses hukum masuk penjara, tapi langsung dideportasi. Nah, waktu itu saya sempat protes karena di saat Bali, ya, tidak ada turis, ya. Ini orang betul-betul mempromosikan Bali, bahkan orang wawancara bayar sama dia dan dia bisa, tapi dia dideportasi. Dan sampai sekarang saya masih berhubungan dengan dia. Dia ada di Amerika. Ya, ya. Oke Bang, mungkin dari Bang Erwin ada semacam apa ya saran atau apalah kepada pihak-pihak tertentu supaya karena TKI ilegalnya kan tetap jadi masalah karena dia akan paling tidak menggerogoti juga kesempatan orang lokal untuk bekerja. Apa yang mesti dilakukan Bang? Oleh siapa gitu yang penting? Tadi saya sudah katakan, hukumnya udah baik. Aturannya sudah bagus. Cuma oknum-oknumnya, ya.
kadang-kadang kita ini orang Indonesia memberikan juga kesempatan kepada orang asing untuk bekerja. Jadi kayak ada simbiosi mutualistis, saling menguntungkan, sehingga apa? Hukum dikesampingkan. Ini orang Indonesia ini lucu. Kalau suatu hari Bapak ke Singapura, ya, Bapak tidak akan pernah buang sampah deh. Iya, iya. Bapak nggak akan pernah merokok di jalan deh. Dan Bapak hebat orang Indonesia. Tapi begitu balik ke Indo, ngaco lagi tabiatnya. Itu artinya apa? Kalau menegakkan aturan di Indonesia ini yang kurang ya, implementasi hukumnya yang kurang. Gitu. Kesadaran hukum dari rakyatnya kurang, pelaksanaan peraturan oleh oknum-oknum juga kurang. Nah, bagaimana? Kalau kita mau membenahi, kedua belah pihak ini harus sinergi. Ya, si Indonesia tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang asing untuk bekerja, dan kalau terjadi itu, pejabat, aparat harus menindak itu. Nah, kalau ini dikerjakan secara sinergi, ya bagus. Cuman masalahnya lagi ada. Indonesia, itu rakyat miskin banyak. Ya? Dengan nomini, dipakai namanya, dikasih uang 5 juta per bulan. Pembantunya lah. Kemudian dikasih uang untuk menjaga warungnya si bule, dikasih uang 10 juta. Walaupun si bule meraup 200 juta, ya dia juga terima. Karena masalahnya apa juga? Ini agak ruwet. Masalahnya tenaga kerja juga peluang untuk bekerja juga kurang. Dan gaji di bawah di UMR atau kadang-kadang di bawah UMR. Dan pada prinsipnya kita ini kan semuanya ingin sejahtera. Tapi apa bisa kita dapatkan seperti itu? Akhirnya terjadilah tadi itu kerjasama antara TKA asing dengan orang Indonesia. Baik. Terima kasih Bang Erwin, sudah cukup ya. Tapi sekarang nih Bang Erwin ditemani oleh beberapa rekan. Anak saya, Rian Siregar, yang menjadi pengganti saya karena usia saya sudah 66 tahun. Ntar lagi pensiun. Dan ini G. Asti yang manis, adalah salah satu tim hukum saya, luar biasa dia. Ada berapa orang Bang di tim hukum? Di kantor semuanya sama office boy, kita ada 16 orang. 16 orang ya? Sudah berapa tahun ya Bang Erwin ya? 38 tahun saya beracara. Sangat senior ya Bang. Terima kasih Bang Erwin, dan terima kasih rekan-rekan dari kantor Erwin Siregar dan rekan yang memang sudah cukup banyak memberikan kita wawasan tentang bagaimana semua TKA ilegal, dan sebut juga tadi tentang nomini dan segala macam. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, dan benar kata Bang Erwin tadi, bagaimana kemudian aspek-aspek hukum ini memang harus bersama-sama ya, tidak hanya aparat hukum tapi juga semua komponen masyarakat ini harus memiliki kesadaran hukum. Itu yang penting untuk kebaikan kita bersama. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih satu dengan Promo Santi. Om Santi. Sampai jumpa.